Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Samila dengan NIM C1C021020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar akuntansi keprilakuan dengan dosen Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keprilakuan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari akuntansi keprilakuan. Nah, sebelumnya, menurut Bember pada tahun 1993, akuntansi keprilakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keprilakuan dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Lalu, apa sih definisi dari akuntansi keprilakuan? Nah, definisi dari akuntansi keprilakuan adalah suatu studi tentang perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai ruang lingkup perilaku akuntansi. Ruang lingkup perilaku akuntansi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah mempelajari pengaruh perilaku manusia terhadap konstruksi, bangunan, dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada perusahaan maupun organisasi. Yang kedua yaitu mempelajari pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap perilaku manusia. Dan yang ketiga yaitu metode untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek-aspek penting dalam akuntansi keprilakuan. Nah, menurut Skiff dan Lewin, aspek-aspek penting dalam akuntansi keprilakuan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, teori perusahaan dan keprilakuan manajerial, di mana teori organisasi modern mempunyai perhatian dalam menjelaskan perilaku komponen entitas perusahaan sebagai dasar untuk memahami tindakan dan motif-motif mereka. Nah, aspek yang kedua yaitu adalah penganggaran dan perencanaan, di mana fokus dari area ini adalah formulasi, tujuan organisasi, dan interaksi perilaku individual. Aspek yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, di mana fokus dalam bidang ini adalah teori-teori dan model-model tentang pengambilan keputusan. Aspek yang keempat, pengendalian. Aspek pengendalian sangat penting dalam organisasi perusahaan. Semakin besar perusahaan, memerlukan tindakan pengendalian yang semakin intensif. Dan aspek yang terakhir yaitu adalah pelaporan keuangan, di mana aspek perilakuan dalam pelaporan keuangan meliputi perilaku peralatan laba dan keandalan informasi akuntansi dan relevansi informasi akuntansi bagi investor. Selanjutnya, pembahasan mengenai sejarah perkembangan akuntansi keprilakuan. Nah, hal ini dimulai pada tahun 1950, di mana kesadaran profesi akuntan dan ketertarikan terhadap disiplin keprilakuan itu mulai berkembang. Lalu dimulai pada tahun 1960 sampai 1990 ini bermacam-macam paradigma riset perilaku itu dilakukan dan jumlah artikel mengenai akuntansi keprilakuan pun juga mulai meningkat. Pertumbuhan studi akuntansi keprilakuan mulai muncul dan berkembang, terutama diprakarsai oleh akademisi profesi akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya jurnal-jurnal akademisi seperti Journal of Accounting Organization and Society atau AOS dan Research in Audit Program pada tahun 1976 oleh Pat Merwick. Nah, penggabungan aspek-aspek perilaku pada akuntansi ini menunjukkan adanya pertumbuhan minat akan bidang riset ini. Lalu, apa sih manfaat dari akuntansi keprilakuan ini? Nah, manfaat dari akuntansi keprilakuan terbagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan gambaran terkini atau state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi kesengajaan riset. Dan yang ketiga, meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset berdasarkan sub-bidang akuntansi seperti audit, akuntansi manajemen, dan perpajakan, sehingga para peneliti dapat mempelajarinya melalui sub-bidang lain. Lanjut, yaitu membahas mengenai landasan teori dan pendekatan. Nah, pendekatan dari akuntansi keprilakuan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dari pendekatan normatif ke deskriptif. Nah,
Sejak tahun 1950-an, tepatnya sejak C.R. Gries menerbitkan risetnya pada tahun 1952, desain riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menggabungkan desain sistem pendidikan manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Nah, sejak saat itu, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para perilaku organisasi. Pendekatan kedua yaitu adalah dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Nah, terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu ada ketidakkepastian. Nah, seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang kedua yaitu teknologi dan saling ketergantungan. Nah, seperti proses produksi, produk massal, biji yang kecil atau besar, dan lainnya. Dan yang ketiga, itu ada industri perusahaan dan unit variabel seperti kendala masuk ke dalam industri, rasio konserensi, dan ukuran perusahaan. Yang keempat, strategi kompetitif seperti penggunaan biaya rendah atau keunikan. Dan yang kelima yaitu adalah faktor-faktor yang dapat diamati seperti desentralisasi, sentralisasi, budaya organisasi, dan lainnya. Setelah menjelaskan beberapa hal mengenai akuntansi keperilakuan, nah di sini kita akan membahas mengenai persamaan ilmu akuntansi dan akuntansi keperilakuan. Nah, persamaannya yang pertama, ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Nah, lalu, ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Selain ada persamaan dari ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan, nah ada juga nih perbedaannya. Perbedaannya terbagi menjadi 7. Yang pertama, yaitu adalah perbedaan dari area keahlian, di mana akuntansi keperilakuan ini keutamaan akuntansinya pengetahuan dasar ilmu sosial, sedangkan ilmuwan keperilakuan keutamaan ilmu sosialnya tidak ada pengetahuan akuntansi. Perbedaan yang kedua yaitu adalah kemampuan mendesain dan melaksanakan perencanaan proyek keperilakuan, di mana akuntan keperilakuan bukan merupakan elemen utama dalam pelatihan, sedangkan ilmuwan keperilakuan itu adalah elemen kunci dalam pelatihan. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan organisasi bisnis secara umum dan sistem akuntansi secara khusus, di mana akuntansi keperilakuan ini elemen kunci dalam pelatihan, sedangkan ilmuwan keperilakuan bukan elemen utama dalam pelatihan. Perbedaan yang keempat yaitu adalah orientasi, di mana akuntansi keperilakuan ini merupakan profesional, sedangkan ilmuwan keperilakuan merupakan ilmiah. Perbedaan yang kelima yaitu adalah pendekatan masalah, di mana akuntansi keperilakuan ini merupakan praktik, sedangkan ilmuwan keperilakuan merupakan teoritis dan praktik. Perbedaan yang keenam di fungsi. Akuntansi keperilakuan melayani klien, menasehati manajemen, sedangkan ilmuwan keperilakuan, ilmu lanjutan dan pemecahan masalah. Perbedaan yang terakhir yaitu adalah kepentingan dalam ilmu keperilakuan, batas terhadap akuntansi terkait bidang. Nah, sedangkan ilmuwan keperilakuan terbatas terhadap disiplin yang luas dalam ilmu keperilakuan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.